Kamera rolling, action. Nah, Bu Prof, belum di-unmute, Bu Prof. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah para mahasiswa program doktor PGMI FITK UN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kami cintai, kami banggakan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dapat melaksanakan tugas dengan lancar, sukses dan berkah semua ilmunya yang diperoleh dari perkuliahan di program dokter ini. Alhamdulillah kita telah 2 kali pertemuan yang lalu telah membahas tentang 10 isu besar untuk penulisan artikel jurnal maupun karya ilmiah disertasi, karena ini nanti endingnya pada mata kuliah writing akademik itu untuk persiapan ujian komprehensif, sehingga lanjutan pada pertemuan yang tadi malam juga sudah kita diskusikan tentang landasan menulis literature review, apa yang diperlukan oleh para mahasiswa. Nah, berkaitan dengan materi tadi malam tentang literature review yang mesti dilakukan, dikerjakan, dan dihasilkan oleh para mahasiswa untuk mempersiapkan produktivitas karya ilmiah, baik untuk artikel jurnal yang akan dipublikasikan ke jurnal yang bereputasi, baik nasional maupun internasional, yang relevansi dengan disertasi, tentu saja mesti membutuhkan fokus dan konsentrasi yang serius dari kita bersama. Nah, berkaitan juga bahwa mata kuliah academic writing nanti ada 4 pertemuan yang telah dijadwalkan di bulan November ya. Itu nanti tanggal, kalau tidak salah 4 pertemuan dalam ujian kompre itu. Apa yang akan diujikan yaitu hasil terutama eksplorasi referensi yang berkaitan dengan disertasi dan artikel jurnal yang siap untuk dipublikasikan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ini membutuhkan konsentrasi kita secara serius ya, dan agar hasil maksimal dan efektif, maka dibutuhkan kerjasama yang baik dari kita semuanya. Dan harapan saya untuk publikasi itu bukan orientasinya untuk solo sukses, melainkan kolaborasi kesuksesan ya, kesuksesan semuanya. Nah, oleh karena itu nanti artikel jurnal itu bisa ditulis dengan ditambahkan teman dalam teman-teman seangkatan ini ya, boleh ditambahkan dengan mungkin atasannya, monggo gitu ya. Yang jelas first author-nya adalah masing-masing mahasiswa. Dan utamanya selain mahasiswa juga dosen pengampu mata kuliah masuk di dalamnya. Karena ini nanti juga untuk kepentingan prodi kita yang nantinya harus segera diupayakan untuk akreditasi. Ya. Oleh karena itu ini menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan upaya kita serius ini mendapatkan segala kemudahan dan rahmat dari Allah, kesuksesan dan keberkahan untuk kita semua. Baik, karena materi literature review baru saya sampaikan tadi malam, tentu saja para mahasiswa belum dapat, saya yakin kalau seandainya ada yang sudah eksplorasi referensi secara maksimal sekali, alhamdulillah. Tapi
menurut perhitungan saya mungkin belum maksimal kalau baru sehari ya, umurnya baru sehari ya untuk literature review. Meskipun di situ sudah saya sampaikan beberapa link untuk kita bisa eksplorasi dari pencarian buku maupun artikel-artikel jurnal yang kita butuhkan. Nah, jadi dari berbagai kemudian dicari literatur tentang apa yang sudah diketahui, mungkin juga para mahasiswa akan memastikan bahwa judul artikel dan judul disertasinya itu artinya tidak jauh, tidak artinya ada variabel, minimal ada salah satu variabel yang relevan gitu ya. Jadi jangan sama, nggak boleh sama ya. Tentu saja kajian artikel itu yang hanya merupakan kajian sebuah isu dengan kajian disertasi yang jauh lebih kompleks karena minimal 5 variabel ya. Itu tentu saja berbeda. Oleh karena itu, upaya para mahasiswa di dalam mencari literatur review ini bisa saja selain juga untuk artikel jurnal, bisa juga untuk sekaligus itu nanti sebagai embrio dan yang terus dapat dikembangkan untuk literatur reviewnya disertasi. Ya, tentu saja kalau disertasi nanti tinggal ditambahkan beberapa variabel yang belum terungkap pada artikel jurnalnya. Nah, di dalam mencari literatur review itu sudah meskipun sudah kami sampaikan ya yang dimana ada beberapa link yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa untuk eksplorasi berbagai referensi itu yang jelas para mahasiswa tentu saja harus menyisihkan waktu fokus ya meskipun juga para mahasiswa ini kita ketahui juga tetap bekerja sebagai dosen di lembaga masing-masing, tentu saja harus ada prioritas waktu yang disisihkan untuk menyelesaikan tugas di program doktor ini agar semuanya dapat berlanjut dengan lancar. Kalau bekerja itu masih terus lama, tapi kalau untuk menyelesaikan program doktor itu agar lulusnya ya mudah-mudahan semuanya bisa cum laude begitu ya. Oleh karena itu waktunya juga harus diperhatikan. Meskipun disertasi yang bagus yang bagaimana disertasi yang bagus itu adalah yang selesai, ya, yang dapat diselesaikan. Jadi kalau terlalu ideal soalnya disertasiku sangat bagus sehingga belum selesai, wah itu namanya ya buruk gitu ya. Betul itu bro, betul itu bro. Disertasi yang selesai itu disertasi yang bagus itu yang dapat diselesaikan, yang tidak dapat diselesaikan nggak bisa dikatakan bagus. Ya, itu. Betul itu bro, betul bro. Oleh karena itu para mahasiswa harus bisa spend time as well as possible ya gitu. Karena waktu terus berjalan. Nah, dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Bu Kaprodi pada awal pertemuan, kemudian saya lanjutkan pertemuan untuk kajian academic writing ini. Nah, ini para mahasiswa sudah sejauh mana untuk eksplorasi referensi tadi, kemudian hal-hal apa yang perlu ditanyakan. Nah, ada berkaitan dengan yang kalau kemarin baru 4 ya yang saya sampaikan ya gitu. Ya nanti yang belum mungkin bisa saya tambahkan dan yang lain yang perlu tanya silakan. Nah, ini berkaitan dengan eksplorasi referensi saya yakin ini sedang dalam proses dan mudah-mudahan dalam minggu ke depan, minggu ini dan minggu depan sudah memiliki kekayaan literature review yang sangat memadai, ya, gitu. Sehingga harus ada space waktu, ya artinya don't waste your time for exploring reference, ya, yang sangat diperlukan untuk academic writing ini, untuk ujian kompre, nanti juga yang berkaitan juga dengan nanti untuk proposal disertasi, ujian proposal disertasinya,
kemudian ditambahkan nanti mungkin masukan-masukan dari promotor dan kepromotor ya, kemudian juga untuk penyelesaian lebih lanjut disertasinya. Nah, untuk e-book, akses e-book, kemudian akses perpustakaan dan sebagainya tadi mudah-mudahan sudah dicoba oleh teman-teman mahasiswa, kandidat doktor ini semuanya, tentunya step by step ya, tapi harus continue, jangan sampai ditinggal-tinggal gitu ya. Boleh ditinggal tetapi harus ada special time ya, for having special to finish your manuscript and your dissertation ya, itu sangat penting sekali karena biasanya kalau nulisnya ditinggal-tinggal itu biasanya gejala-gejala apa ya ya gejala-gejala nggak sukses gitu ya. Jadi kunci sukses itu konsisten waktunya, taruhlah minimal 2 jam khusus, pokoknya untuk setiap hari itu ada ya minimal 2 jam lah untuk kekhususan berkaitan dengan penyelesaian disertasi. Nah, karena ini artikel yang pada academic writing ini berkaitan dengan disertasi, maka ini juga bagian penting yang untuk ujian kompre. Agar ujian komprenya nanti juga lulus gitu ya. Itu karena itu menjadi bagian awal dari nanti untuk penyelesaian disertasi, dan ini juga embrio referensi literatur review ini juga bagian penting dari untuk penyelesaian disertasi, bukan hanya artikel. Nah, artikel hanya sebagian kecil dari untuk disertasi. Nah, begitu. Nah, sudah hadir semuanya atau belum? Masih kurang 2. Ini perlu saya lihat saja ya yang belum hadir ya. Takutnya nanti kok yang nggak hadir disamakan dengan yang hadir. Nah, ini juga sebagai laporan saya. Mas Mustafa Ali sudah hadir, Mas Mustafa Ali? Belum, Bu Prof. Tuh, ini dulu juga belum, jadi 2 kali ya Mas Mustafa Ali nggak kelihatan. Pak Manuribat hadir, Prof. Oke. Ya, terus ya. Yang satunya siapa ya? Yang belum terlihat hari ini, satunya siapa? Sakit, Bu Prof. Siapa? Rahma sakit. Rahma. Oh, Agus Rian? Mbak Rahmah Yakiatul Munawaroh. Iya. Oh, Agus Rian hadir, Prof. ya hadir. Tur. Kalau dari 22 sudah ketemu yang 2 yang nggak hadir ya berarti yang Yang 20 lainnya hadir, Bu Prof. Ya. Nggak lulus, ya. nggak lulus hitung-hitungan beliau itu, Prof. Ya ini cara efektif kita melihat Absensi. presentasi ya toh. Iya, Prof. Ya baik. Mudah-mudahan Mbak Rahma segera sehat kembali. Kalau Mas Mustafa ini alasannya apa ya? Enggak. Ini sudah 2 kali enggak kelihatan hadirnya itu. Kemarin hadir, Prof. Kemarin. Iya, kemarin hadir. Tolong. Kalau nggak salah, siapa istrinya atau siapanya ya yang lagi Lagi sakit, Prof. Iya. Lagi sakit, Prof. Jadi mungkin masih merawat istrinya begitu, Bu Prof. Istrinya yang sakit. Enggak, Bu Prof. Iya, jadi beliau merawat istri, Bu Prof. Sakitnya itu parah, Bu Prof. Enggak. Rahma itu sakit, Rahma, Bu Prof. Dan cepat sembuh ya. Rahma itu sakit habis nikah itu, Prof. Habis nikah. Oh, Mbak Rahma barusan Iya, nikah. habis nikah, Prof. Jadi Berarti ini sakitnya mungkin sakit hamil. Lagi disakiti, Prof. Lagi disakiti. Menerima kesakitan, Prof. Tapi sebetulnya kan kalau apa ya? Kan ini kan cuma yum ya. Ya, kalau sakitnya ringan, tidak berat kan masih bisa yum. Uang yumnya sambil di kamar tidur juga bisa, ya Bisa, kan? Prof. Bisa geser-geser dikit gitu, Prof. Geser-geser dikit gitu kan bisa, Prof. kan tidak lama ya kita yumnya ya. Enggak, Prof. Baik, terus sekarang siapa yang ingin diperiksa hasilnya? Atau ingin mendapatkan masukan dari judul maupun rumusan permasalahannya? Boleh saya, Prof.
Muhammad Soleh, Prof. Udah Oh di jangan Pak Soleh, jangan Yang Pak Soleh. dulu Bu Prof. Gimana? Kemarin kan yang udah direview kan 4 orang itu dulu kan. Ya. Ya, Iya. sabar ya Muhammad Saleh, adikku yang soleh. Yang 4 itu nunggu dulu. Lanjut ke yang 5 sekarang Prof. Dari Bu Prof. Lanjut ke yang 5 Prof. Mbak Rita, silakan Mbak Rita. Prof, mendingan lanjut aja, Prof. Lanjut aja Prof yang 5 Prof. Oke. Tunggu Bu Prof minta di apa dulu mau mereview sebentar. Nggak Hmm. lama karena kan belum ada ini kakak buang Bu Prof. Yang apa beberapa referensi yang udah kakak dapatkan kakak buang. Jadi dudukkan masalahnya begitu. Menstimulasi gitu. Tunggu Bu Prof. Ini. Nah, ini kan judul yang dari Bu Prof ya yang sudah diperbaiki semalam gitu. Jadi judulnya menstimulasi literasi numerasi anak usia pendidikan dasar berbasis budaya lokal. Kemudian Bu Prof, kemarin kan masih ada sainsnya. Setelah baca-baca literatur, sepertinya caturimung itu kan mirip dengan permainan catur, cuma dia punya papan catur yang berbeda dengan papan catur yang umumnya kita lihat gitu kan Bu Prof. Jadi lebih tepat ke numerasi aja sehingga kakak kurangilah sainsnya, kakak hilangkan jadi ke numerasi. Kemudian satu lagi ada yang kakak tambahkan Pak Ibrahim, ini kebetulan co-promotor Bu Prof. Beliau kan dosen matematika. Iya. Ya, terus ini nanti boleh ditambahkan teman lagi boleh. Mbak Rita, sebentar Mbak Rita. Ya Bu Prof. Menstimulasi. Ya. Iya. Itu apa? Orientasi Mbak Rita. Adakah kata-kata yang lebih shocking dari kata menstimulasi? Intinya mau meningkatkan sebenarnya Ibu Prof ya. Kalau ada apa Meroketkan gitu, Prof. Melejitkan, Bu Prof. Kalau melejitkan, Power. kalau melejitkan boleh Bu Prof. kalau ada kaitannya apa ya ini strategi peningkatan literasi, ada lagi istilah yang mungkin bisa lebih shocking lagi daripada menstimulasi. Nanti mungkin bisa di ini Mbak Rita sambil direnungkan. Ya, Memang baik, Prof. iya. Baik. Yang saya pikirkan Bu Prof sebenarnya permainan caturimung itu adalah sebenarnya bisa masuk ke metode pembelajaran dan dia adalah media pembelajaran begitu Bu Prof. Jadi fokusnya sebenarnya mau ke medianya, bagaimana menggunakan permainan itu, tapi dia menjadi media dalam sebuah pembelajaran. Karena kalau anak-anak usia pendidikan anak-anak usia SD itu kan Bu Prof dia ketika belajar kayaknya lebih senang, bukan kayaknya ya Bu Prof, memang dia kan lebih senang ketika ada permainan. Nah, begitu. Mbak Rita ya, saya tahu Mbak Rita itu apa ya kritis ya. Terus untuk ini Mbak Rita, untuk disertasinya itu ya, untuk disertasi Mbak Rita. Ya. Soalnya ini kalau untuk artikel itu kan satu isu ya, kaitannya dengan literasi. Ya. Untuk disertasinya kalau bisa itu lebih wow gitu ya Mbak ya, dengan variabel-variabel kalau bisa misalkan begini ya. Ini mahasiswa program doktor ini kan betul-betul kandidat excellent expert ya, terus terang aja excellent expert ya, karena pendidikan tertinggi. Nah, sebetulnya kajian mahasiswa program doktor itu tidak hanya untuk sekolah dasar saja, bisa juga mahasiswa S1 atau mahasiswa S2 prodi PGMI atau prodi PGSD, bagaimana mereka mengembangkan kurikulumnya, bagaimana banyak sekali. Karena ini nanti kan para mahasiswa di sini adalah kandidat doktor ya, artinya ilmuwan di expert di bidang apa gitu. Biar keilmuan bidang apanya itu lebih lebih jelas gitu untuk prospek ke depannya gitu ya. Kalau yang dikaji itu tentang
pendidikan anak sekolah dasar Ya. itu bisa wilayahnya mahasiswa PGMI S1. Ya toh, bisa mahasiswa S1 itu sudah mungkin banyak mengkaji hal-hal yang sederhana itu. Ya. Tapi kalau untuk mahasiswa S2 itu bisa mengkajinya tidak hanya itu tidak hanya siswa sekolah dasar, bisa jadi gurunya sekolah dasar, bisa juga mahasiswa mahasiswa PGMI S1 ya. Lulusannya atau mahasiswanya gitu ya. Kaitannya dengan banyak hal, kecerdasan kompetensi mereka dalam hal apa atau apa gitu ya, bisa juga lah. Apalagi program doktor gitu ya. Nah, program doktor itu kan program yang tertinggi ya di dalam pendidikan. Nah, ini kalau bisa Mbak Rita itu bisa mungkin bisa lebih global gitu ya. Lebih global dalam karena misalnya kalau seperti saya Bu Isti itu dulu S1-nya bahasa Inggris ya. Kemudian S2-nya ke sosiolinguistik. Saya ke linguistik, translation linguistic and description linguistik ya, misalnya gitu. Jadi lebih global. Nah, seperti ini teman-teman mahasiswa program PGMI ini jadi nanti keekspertannya di bidang apa? Biar lebih jelas gitu. Iya. Karena itu kalau bisa artinya mumpung belum terlanjur itu. Belum terlanjur jalan. Itu kita harus punya wawasan yang lebih luas. Aku ingin jadi nanti pakar di bidang apa yang berkaitan dengan PGMI itu, saya kepakaran di bidang apa? Taruhlah kurikulum atau bagian taruhlah apa gitu ya. Jadi supaya ini Mbak lebih wow gitu. Jadi nanti memberikan untuk dokter bidang apa, keahlian apa. Nanti kaitannya dengan untuk guru besarnya, untuk jabungnya, itu nanti kaitannya dengan disertasi loh, Mbak. Iya, siap Bu Prof. Jadi Bu Prof, Ya, penelitian disertasi saya itu maka saya pesan PGMI, mahasiswa PGMI gitu. Kemudian saya fokusnya di bidang teknologi dan media pembelajaran begitu Bu Prof. Ya, baik. Ya. Media pembelajaran dan teknologi ya. Teknologi dan media pembelajaran karena ranting ilmunya begitu Bu Prof. Ya, betul. Berarti nanti untuk kajian mendalamnya lebih jauhnya ke itu saja, Mbak. Jadi kepakarannya di bidang teknologi pembelajaran. Gitu, Mbak. Ya. Pembelajaran nanti kan PGMI maka ini wilayahnya bukan hanya siswa sekolah dasar, tetapi bisa guru sekolah dasar, bisa mahasiswa PGMI S1, mahasiswa PGMI S2 atau dan segala komponen yang ada di sana banyak sekali, luas sekali. Kan yang di atas itu tidak mungkin dikaji oleh adik-adik mahasiswa. Itu ya. Jadi mungkin ini jadi. Ya, baik, Mbak. Kemudian ini perlu direnungkan lagi dari kata mensimulasikan ini apa ya? Sebenarnya mau membuat apa namanya Bu Prof, bahan ajar atau metode permainan, bahan ajar lah tepatnya Bu Prof, karena nanti Caturimung itu dia salah satu media pembelajaran begitu Bu Prof kan. Kalau gitu misalnya inovasi media pembelajaran itu kan lebih ini Mbak. Ya, inovasi aja ya Bu Prof ya. Kan lebih inovasi itu lebih jelas. Ini kan pembaruan, ada hal yang baru yang diciptakan. Sebenarnya mau tanya sama Bu Prof ini, Bu Prof kan membernya Prof Irwan Abdullah kan gitu kan. Saya kan cuma nonton YouTube-nya aja. Itu yang konsep CCTE itu gitu loh Bu Prof. Yang konsep CCTE ini. Apa sih Bu Prof? Apa CCTE ya Bu Prof ya? Kontroversi, tren apa gitu Bu Prof. Ya, itu nanti bisa ini Mbak. Terus ini yang kaitannya dengan literature review Mbak. Itu nanti 3 keyword yang diambil dari judul itu ya Mbak ya. Nah, kalau ini kan berarti keywordnya apa ini? Literasi. Literasi numerasi guru pendidikan dasarnya.
kemudian ada ini budaya lokal ya. Inovasi literasi ya, itu yang disampaikan Mbak. Kemudian kaitannya dengan numerasi ya Mbak. Kemudian ada kaitannya dengan budaya lokal. Taruhlah keyword-keyword itu nanti yang banyak eksplorasi dari referensi konsep-konsep dasar-dasar konseptualnya Mbak Rita, nanti begitu banyak eksplorasi di sana nanti akan muncul inspirasi-inspirasi untuk pengembangan itunya. Nah itu nanti terus akan semakin jelas, itu akan semakin mantap Mbak Rita nanti kalau sudah ini. Ya terutama judulnya memang harus shocking ya. Nah, ini sekarang lebih shocking ini atau tadi? Nah, itu Ini saja. Bu Prof, jadi lebih terarah sebenarnya maunya bahan pembelajaran tapi masih bahasanya stimulasi ya Bu Prof. Bagus. Karena pembelajaran itu kan luas loh Mbak. Dan ini lebih dikerucutkan pada literasi ya. Sudah bagus. Ya kan? Ya. Berarti ini yang di ACC ya Bu Prof ya? Ya, baik. Ya. Inovasi itu lebih shocking daripada tadi numerasi ya. Ya, cek Bu Prof. Ya. Baik, ini masalahnya Bu Prof. Ya. Dan ini basisnya dari PISA dan OECD ini, laporan OECD ini bahwa di bidang matematika itu siswa kita itu belum mencapai kompetensi minimum untuk matematikanya. Kemudian artinya masih banyak siswa Indonesia mengalami kesulitan masalah menggunakan matematika. Nah, itu nanti berarti kan strategi, Mbak. Strategi pembelajaran matematika yang efektif seperti apa? Kebetulan anak saya yang dosen di Politeknik Pelayaran Banten itu dulu juga mahasiswanya Pak Ibra. Iya, iya Bu Prof. Ya. Matematika juga. Tapi terus ke Baik. statistik. Iya. Nah, jadi ini saya sebenarnya awalnya fokusnya hanya sains saja. Ya, jadi nanti awalnya fokus untuk sains. Masukan dari Pak Ibrahim tambahkan untuk numerasinya karena kan sains, numerasi, bahasa kita kan semua dipisah gitu Bu Prof. Kalau numerasinya kan itu keilmuan apa konseptualnya ada yang berkaitan dengan matematikanya Mbak. Jadi strategi apa matematika itu sebetulnya trik-triknya untuk mengembangkan kompetensi matematika itu trik-triknya apa. Jadi ya dari maka pada apa ya keyword-keywordnya itu Mbak itu dicari konsepnya nanti kemudian di apa ya dikolaborasikan Mbak Rita. Ini ya Prof ya, maksudnya begini ya Prof. Ini konsep Harus matematika. tambahkan ini tidak hanya numerasi itu tadi ya Prof ya. Ya, kalau konsep numerasi kan sudah jelas nanti bisa ada, tapi kan kemudian untuk ini matematikanya ya, kemudian kan ada spesifik ke matematikanya. Baik Bu Prof. Khusus untuk anak SD ya Bu Prof, karena dia kan akan berbeda untuk jenjang berikutnya ya Bu Prof. Iya, boleh. Ya. Oke. Baik, berikutnya Bu Prof, ini tentang permainan tradisional. Dan itu Mbak, kalau misalnya strategi, kalau kaitan dengan strategi pembelajaran, itu sebetulnya pada pendidiknya bukan anak didiknya ya. Jadi menjadikan keilmuan guru sekolah dasar bagaimana mereka menyampaikan pembelajaran matematika itu dapat efektif gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan justru sasarannya itu lebih pada pendidik SD itu Mbak. Itu lebih wow Mbak. Biar yang tataran SD-nya itu nanti gurunya, tapi yang guru kan tadi kan dengan kalau saya tidak salah dengar tadi Mbak Rita lebih pada mengembangkan teknologi pembelajaran. Nah, kalau teknologi pembelajaran itu berarti keilmuan kita sumbangkan kepada anak didik atau pendidik. Pendidik Prof. Iya. Gitu, Mbak. Oh, iya, baik Bu Prof. Gitu. Nah, itu baik nanti akan sangat bermanfaat bagi bagi pengembangan keilmuan para pendidik kandidat guru SD ataupun bisa juga untuk magister program PGSD yang mengajarkan calon-calon guru SD.
Siap, Bu Prof. Kebetulan di kampus kami belum ada S2 untuk Aceh, Bu Prof. Bukan di kampus kami aja. Aceh itu belum ada magister PGMI atau PGSD, Bu Prof. Kami Nah, kalau di UIN kan ada. Lah bisa penelitian Mbak Rita ngambil data yang di PGMI S1 atau S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dimana ini akreditasinya sudah sangat bagus. Nanti ya. akan bisa menjadi role model, Mbak. Oh, baik, Bu Prof. Insya Allah nanti Kebetulan juga mahasiswa S3 di sini. nanti didiskusikan Nah, kembali, Bu Prof. ya, ini kan real gitu, Mbak. Iya, iya, Bu Prof. Jadi tidak ngarang, tetapi datanya ada. Iya, ya, Bu Prof. Betul, Mbak. Nah, itu akan nanti kepakaran dokternya Mbak Rita jauh lebih berharga ya, gitu. Belum dimiliki orang-orang lain, ya, gitu. Oke, baik. Bisa dilanjut, Bu Prof. Ya, baik, betul, Baik, betul. ini yang kedua tentang budaya lokal tadi, Bu Prof ya. Nah, ini permainan tradisional Aceh itu ada namanya caturimung, dampeng, meripe, dan beberapa permainan tradisional lain itu kan banyak ditinggalkan ya, Bu Prof. Nah, ya nggak apa-apa. Itu kan hanya yang jelas aspek-aspek kecil yang itu gitu. Yang jelas itu bagaimana untuk mengembangkan konsep matematika tadi dengan nilai-nilai numerasinya tadi. Ini Bu Prof Gitu. ya, ini yang kakak maksud tadi Bu Prof. Jadi ini memang yang permainan tradisional ini punya potensi besar untuk diimplementasikan pada pembelajaran dan kita mengangkat kembali budaya lokal supaya nanti guru-guru meskipun dia bukan kalau di Aceh kan bukan semuanya orang suku Aceh gitu ya Bu Prof. Ada orang dari di luar suku Aceh gitu, orang pendatang yang dia kita kenalkan juga dengan budaya lokal kita gitu. Maksudnya seperti itu Bu Prof. Kemudian tadi mengingat yang ini tadi masih suka bermain dalam belajar. Nah, berarti nanti bidang Mbak Rita lebih pada teknologi pembelajaran, Mbak. Iya, teknologi dan media pembelajaran MSD gitu Bu Prof di ranting. Nanti tidak hanya dapat diterapkan di Aceh itu saja, bisa diterapkan di seluruh Indonesia atau bahkan dunia, gitu ya. Temuan itu. Dibimbing terus ini Bu Prof. Jadi ini kan sebagai salah satu potret yang dapat dikembangkan dengan pengembangan tradisional di Aceh itu. Tetapi keilmuan ini dapat dikembangkan di berbagai daerah, bahkan tidak hanya di Indonesia gitu. Iya, insya Allah Bu Prof. Gitu. Karena kalau dokter itu sudah internasional ya, kalau magister kan masih lokal ya, seperti itu. Nah, ya Jadi, baik Bu Prof. Kemudian Bu Prof ini tujuannya seperti ini Bu Prof. Keinginan dari kakak itu sendiri Bu Prof ya menciptakan sebuah aktivitas pembelajaran yang berbasis permainan tradisional gitu kan Bu Prof. Ciptakan itu termasuk HOTS ya, high order thinking skill ya. Iya. Ya, menciptakan apa, membuat apa ya. Maka betul kalau itu kaitannya dengan inovasi, Mbak. Oh iya, siap Bu Prof. Inovasi pengembangan teknologi, inovasi teknologi pembelajaran. Ya, siap Bu Prof. Jadi fokusnya nanti jadi bidang keahliannya di sana, Mbak Rita. Ya, insya Allah Bu Prof. Nah, hasil yang diharapkan itu ini Bu Prof, ini masih dirancang-rancang nih. Yang pertama untuk peningkatan keterampilan siswa dalam memahami konsep numerasi. Ini memahami konsep numerasi kan Bu Prof. Numerasi dasar melalui eksperimen dan pengamatan saat bermain. Kemudian ada peningkatan kemampuan siswa dalam numerasinya, khusus numerasi untuk misalnya berhitung pengukuran. Baik, Mbak Rita. Ya Bu Prof. Kalau nanti fokus keilmuan ini tidak hanya untuk sekolah dasar, maka misalnya peserta didik, jadi tidak hanya SD, karena itu tadi kan kalau teknologi inovasi, teknologi dan media pembelajaran. Tapi kalau di PGMI kan kemarin ada ini Bu Prof. Maaf ya Bu Prof, ada hasil rapat ya seluruh warak itu ya Bu Prof dari Kemenak. Kan ada keluar ranting ilmu itu Bu Prof. Oh, iya. Jadi kakak rasa dengan disertasi kakak itu kakak masuknya di teknologi dan media pembelajaran MISD karena kan prodinya PGMI. Nah ya, kalau ini pengembangan atau inovasi pengembangan teknologi pembelajaran, pembelajaran itu kan komponennya tidak hanya peserta didik. Iya. Bahkan
peserta didik itu sebagai objek kan, Iya, subjeknya adalah gurunya, gurunya. Iya. ya kan? Iya. Sing menerapkan teknologi pembelajaran itu siswa atau guru? Ya, gurunya Bu Prof. Nah, Siswa iya, menerima akibatnya itu. makanya di situ. Oh ya. Ya, Oh ya 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 Bu Prof. Ini ya Bu Prof. ketemu Ya kan? ya 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 ya. Siap Bu Prof. Jadi tetap ke guru ya Bu Prof karena tadi guru ya Iya, Bu Prof. karena Iya. itu yang menerapkan guru bukan murid. Ya, nanti diperbaiki lagi nih Bu Prof. Ya, Siap. ya, ya. Karena masalahnya Bu Prof, Akan mahasiswa peserta didik itu, Mbak. Peserta didik itu. peserta didik Peserta aja. didik itu bisa mahasiswa. Oh ya. Bisa Karena mahasiswa. mahasiswa kami itu Bu Prof juga lemah sekali matematikanya. Makanya, begini Mbak. Karena kenapa lemahnya siswa itu? Bagaimana gurunya? Ya. Bagaimana guru menerapkan teknologi pembelajarannya? Nah, jadi jangan disalahkan peserta didiknya. Ya. Iya kan? Iya, siap Bu Prof. Ya. Karena kebanyakan guru-guru itu masih menerapkan low order thinking, tidak menerapkan high order thinking skill. Nah, agar guru itu menerapkan high order thinking skill, maka teknologi inovasi pembelajaran metode pembelajaran itu gurunya. Iya Bu Itu. Prof, siap. Karena tujuan pembelajaran itu kan yang membuat kan gurunya. Iya. Bagaimana passionnya guru itu dampaknya kan ke siswa. Iya, siap. Itu. Iya. Nah, ini kandidat dokter ya ke gurunya aja yang disekentel dengan keilmuan itu agar mereka bisa menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi pembelajaran kekinian yang tepat. Iya, siap Bu Prof. Ya kan? Nah, karena lihat ada objek nanti bisa Mbak Rita itu seperti permasalahan itu. Permasalahan yang itu bisa juga terjadi di beberapa sekolahan. Termasuk mungkin yang guru di SD sana bisa juga lulusan dari mana-mana ya, misalnya begitu. Nah, kuncinya kan ada guru itu sebagai mediator, fasilitator, ya kan? Iya. Lalu bagaimana kompetensi guru itu? Nah, ini kan kaitannya dengan bila teknologi pembelajaran itu dikuasai oleh guru, tentu saja gurunya mengajarkan tentu saja lebih hebat daripada yang tadi kalau kenapa kok muridnya begitu, jangan disalahkan muridnya. Ya kan? Nah, itu. Coba dilihat guru-guru SD. Ya kan? Iya, Bu Prof. Guru SD itu kan lulusan sarjana-sarjana, Mbak. Iya. Iya kan? Siap. Nah, itu. Jadi karena ini kandidat dokter ya, jadi jangan wilayahnya mahasiswa S1, wilayahnya mahasiswa S3 deh. Ya. Siap Bu Ya. Prof. Nah, Oke, ini berarti itu ya Bu Prof. ya, jadi kepakarannya sudah karena nanti menemukan teori baru atau pengembangan keilmuan yang jelas dari inovasi ini, Mbak Rita. Siap Bu Prof. Insya Allah. Ilmunya bisa dipakai oleh semua pendidik ya, lulusan PGMI dimanapun berada. Bahkan bisa juga Mbak Rita itu untuk kan ada mahasiswa PGMI S1 kan? Ada Bu Prof. Bagaimana mereka nantinya mereka kan calon guru S1, guru sekolah dasar. Nah, bagaimana apa saja yang dia mereka pelajari, kurikulumnya apa, kemudian dosennya mengajarkan apa. Nah, kalau di sana belum ada itu mungkin bisa mengambil yang best practice atau lesson learn, ambil prodi PGMI yang di Indonesia ini kan PGMI S3 baru satu-satunya Baru di kita Bu Prof. Jakarta. Ya, sedangkan PGMI S1 S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kan sudah unggul semuanya. Nah, ini bisa diambil untuk Mbak ambil data aja, kemudian dianalisis, ini dijadikan sebagai role model gitu ya. Nanti kalau permainan tradisionalnya itu berarti nggak bisa punya Aceh lah Bu Prof. Yang Ya, diangkat. kan bisa, ini salah satunya yang sebagai potret ini kalau seandainya ini
kan bisa menggunakan metode ini pasti hasilnya lebih bagus. Sehingga teknologi pembelajaran itu sangat penting untuk dikuasai oleh para guru, para pendidik. Ya, Bu Prof. Sehingga untuk pengembangan kompetensi peserta didik itu bisa efektif dan maksimal ya gitu. Baik, Bu Prof. Menurut saya kok begitu Mbak Rita, tapi coba Mbak Rita renungkan itu. Kayak udah mantap kali tuh kalau udah dari Bu Prof. Karena aku pakarannya sebagai di ilmu apa itu teknologi pembelajaran gitu ya, teknologi pembelajaran sekolah dasar, ya kan? Iya, Yang iya. menerapkan siapa? Guru kan. Lah Iya. kalau guru itu mereka berarti pendidikan apa? Minimal kan pendidikan sarjana. Iya. Ya. Bahkan ada yang S2, Iya. ya kan? Guru sekolah dasar itu ya minimal kan S1. Ya. Bahkan masih banyak, sudah banyak itu S2 itu masih mengajar di SD, ya toh? Iya. Ada juga yang misalnya kalau dosen itu ya yang jelas, maka itu yang jelas itu untuk konsumsi pendidik itu. Siap, Bu Prof. Ya, ilmunya sangat bermanfaat itu bagi apa itu pendidik dengan inovasi teknologi pembelajaran yang efektif dalam belajar numerasi berkaitan dengan matematika, dan itu bisa ada dilaitkan mungkin dengan contoh-contoh itu penggambaran itu. Jadi kalau tidak menggunakan teknologi pembelajaran yang akurat, yang ini diajarkan oleh ini ya hasilnya tidak maksimal, tidak efektif, dan ini datanya ada. Dan nanti kan itu kan Mbak Rita temukan itu kan baru data primernya. Data sekundernya nanti kan banyak diambilkan dari konsep-konsep dasar keilmuan, kemudian dari penelitian-penelitian terdahulu dari berbagai tidak hanya nasional tapi juga internasional, Mbak. Ya. Nah, Iya, itu. sudah ada beberapa yang internasional, Bu Prof. Tapi memang kan seperti Bu Prof sampaikan belum banyak gitu yang dikumpulkan. Ya itu makanya terus nanti eksplorasi referensi lagi. Ya, Itu Prof. jadi secondary datanya. Ya. Ya sehingga untuk mengpush data primer. Data primer itu kan fakta sosial yang terjadi, ya kan? Nah, kemudian data sekundernya itu yang untuk melengkapi sebetulnya kan teknologi pembelajaran itu, apalagi inovasi teknologi pembelajaran ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian pesatnya, ini sangat penting sekali untuk dikuasai dan diterapkan oleh semua tenaga pendidik itu. Ya. Ya, siap Bu Prof. Terima kasih banyak Bu Prof. Nanti kalau kakak aja nanti yang lain belum kebagian ini Bu Prof. Ya. Nah, Agus Rian ini nggak sabar nih Bu Prof. Ya. Terus yang lain siapa? Daluti, Saya boleh, Prof. Ya, Daluti, Prof. Mbak Izin, Daluti. Prof. Ya. Mbak Daluti apa siapa? Mas Rian apa siapa ini? Oh ya. Rian. Kan udah dibilang Prof nggak sabar lagi deh Prof. Kok kecil-kecil sekali agak dibesarkan. Bentar, Prof. Ini lagi dibesarkan, Prof. Kalau Anggi kapan ya, Prof? Ya. Tunggu di review dulu Mas. Izin Mbak Dalu, karena saya terinspirasi dari Kak Rita tadi kan, Prof. Ya. Ya ini Mulai jual nama. ya baik, untungnya diskusi. Jadi kan gini, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Besarkan wabarakatuh. dikit biar terbaca, Mas. Gimana, Prof? Besarkan lagi deh. Ya. Oh, besarkan lagi ya. Atau kalau enggak itu digeser ke kanan itu biar prosentasenya lebih gede dikit. Dia Itu ya, masih belajar ini Prof, masih adaptasi sama laptop apanya ini Bu Prof. baru Enggak, ganti laptop lagi saya, Prof. Juga, Prof. Sombong dia Bu Prof, satu semester apa menyelesaikan disertasi apa-apa kan gaji juga lumayan. Oke, Prof. Kemarin kan mengarahkan ke apa namanya itu kan resistensi kan, resistensi bencana alam berbasis pendidikan mitigasi. Tulisannya salah tau. Nah, tapi tadi tak pikir-pikir kan, Prof. Tadi pagi sama siang kan, Prof. Kalau menggunakan resistensi itu kan identik dengan bahasanya kayak bahasa kesehatan gitu kan, Prof. Enggak. Enggak ya, Prof ya? Enggak lah.
penolakan Enggak ya, Prof ya? antisipasi. Oh, jadi makanya tak kasih opsi kan, Prof. Di sini Kalau tetap untuk kesehatan untuk menghindari penyakit ya. karena Ya, tak baca beberapa artikel terkait kan hubungannya banyak karena antibiotik kan, Prof. Jadi agak-agak ini juga. Makanya saya langsung geser kan. Dua opsi kan, Prof. Jadi resilience, dan kebetulan juga memang apa namanya itu kan Rian juga kan itu kan aktif memang sekarang itu kan kan nggak apa-apa. di Jadi relawan kan, jelas Prof. alasan yang logis ya, yang Hmm. dan itu nanti didukung dengan data-data yang jelas. Kalau dulu itu kan Prof kami itu kan memang istilahnya itu kan bukan resiliensi kan. Kalau sekarang itu di Muhammadiyah itu kan memang ada LRB sekarang itu kan Lembaga Resiliensi Bencana kan LRB. Jadi memang orang-orang kalau bahasa kami itu kan orang-orang yang tangguh kan orang-orang yang tangguh terhadap beberapa bencana-bencana itu memang terjadi. Memang target awalnya kan disertasi yang akan dikembangkan dan sendiri itu kan Prof di model pengembangan kurikulum kan Prof. Jadi memang hari ini apa namanya itu kan Rejang Lebong hari ini di daerah kami itu memang memang sangat urgen dan membutuhkan terkait tentang eh, kurikulum kebencanaan, kurikulum PRB. Karena Hanya di itu di karena di, di tahun Indonesia ya, 2024 Indonesia itu kan juga negara uh, kepulauan dan negara kepulauan kan, Prof. Memang tiga apa? Memang kita kan berpatok kepada tiga indikator itu kan, karena kita terdiri di antara tiga lempeng. Tapi hari ini memang, Prof, karena bercermin kita spesifikasinya dan pikir kemarin itu lebih bukan kearifan lokal sih. Memang hari ini fokusnya ke bencana yang memang rutin terjadi di Rejang Lebong kan, Prof. Jadi ingin menekankan karena pada hari ini gini sebenarnya, Prof. Logika awal yang Ren bangun kemarin itu adalah hari ini kalau terkait tentang referensi kebencanaan itu kan banyak. Tapi ketika berbicara tentang ancaman, berbicara tentang kerentanan, berbicara tentang resiko, ternyata hari ini PR terbesar yang ada di sekolah, khususnya itu di guru, itu kan di kerentanan, Rob. Nah, kerentanannya hari ini adalah kerentanan tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan yang akan ditekankan di sini adalah pengetahuan tentang kebencanaan. Nah, jadi salah satu inisiatif, salah satu eh, landasan awal yang memacu dan memicu terkait lahirnya disertasi ini kan berangkat dari situ. Karena ini Ren juga kebetulan sudah 5 atau 6 kali lah melakukan beberapa pelatihan penguatan kebencanaan di sekolah-sekolah itu khususnya ke guru-guru pendampingan. Memang ilmu yang akan ditekankan tentang kebencanaan itu kan memang dibilang nol nanti salah kan, Prof. Jadi hari ini memang posisinya mereka acuh tak acuh gitu nah ya seolah-olah bencana itu ya sudah ya wes resiko ya kita hadapi aja gitu nah bro. Jadi itu kegelisahan kalau awalnya itu kan resiliensi itu lebih pada ketangguhan. adaptasi ya. Oh adaptasi nggak bro ya? Ya, lebih pada adaptasi. Oh Tapi kalau adaptasi nggak. resistensi itu lebih pada penolakan untuk menghindari. Oh berarti penolakan bencana alam lewat Nah, melalui kegiatan itu. terserah aja. Itu orientasinya Hmm, hmm, apa? hmm. Istilahnya untuk penolakan menghindari bencana atau hanya ingin sekedar adaptasi terhadap bencana. Hmm, hmm. Tapi kalau menurut saya itu lebih pada menghindari ya penolakan ya terhadap Penolakan. Tapi kalau terkait karena judul sebetulnya itu di kan karena ini karena apa itu karena juga ulah-ulah manusia geng geng terjadi geng. bencana itu karena pengelolaan apa lahan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang apa ya yang mengelolanya dan sebagainya itu ya mereka Iya, hanya Bro. memikirkan benefitnya aja tapi tidak memikirkan bagaimana kalau itu dikelola dengan cara ceroboh dan hanya menguntungkan mereka bencana-bencana yang pasti terjadi karena kerusakan-kerusakan alam yang mereka buat itu kan lebih pada menolak kita menolak ya Mana? Geng, geng. itu Hmm. itu tapi kan kalau kalau tujuannya Mas Rian hanya sekedar untuk artinya tanpa masyarakat adaptasi, ngurang ini adaptasi, itu tapi tidak begitu shocking ya. Ya Hmm. terserah nggak apa-apa. Kalau terserah Mas Rian, tapi Hmm. kalau menurut saya itu daripada resiliensi yaitu resistensi. Tapi terserah Oh, nanti silahkan karena nanti Anda terjun di lapangan, data-data yang menguatkan diperoleh apa?
ya seperti itu. Oh, oke. Karena saya potensi. Karena kan memang ini Prof, izin melanjutkan kan Prof. Karena saya melihat Kalau di siklus bencana itu kan memang kita punya empat fase itu kan. Salah satunya kan kita mulai dari TDR, tanggap darurat, habis itu kita ada rehabilitasi, itu biasanya orang psikososial. Kalau kemudian rekonstruksi itu biasanya orang-orang yang kuat di bidang pembangunan kayak Huntara kayak gitu. nah, Nah, karena memang menghadapi hari ini kita berkecimpung menghadapi kalau sudah terjadi. Tapi kan kalau antisipasi itu ya terutama antisipasi dengan berbagai upaya tadi kan bisa untuk menghindari gitu ya. Nah, ah, kalau terjadi ya itu jelas Karena itu. memang kan konsentrasi kebetulan memang hari ini kita ada di lembaga pendidikan, salah satu juga akademisi juga. Ya, Poin yang paling sinkron itu kan Prof, kita ada di strateginya mitigasi kan, ya di penyampaian kesiapsiagaan. secara ya edukatif ya. Jadi Iya, geng, betul. strategi edukatifnya yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas ya, terutama yang memegang kebijakan dan sebagainya itu ya. Oke. Kalau terkait kebijakan kan memang insya Allah hari ini kan Prof, memang ya harus tidak dapat kami pungkiri ya sejauh ini memang salah satu induk kan dulu 2008 itu kan Muhammadiyah itu kan menjadi salah satu kiblat kan berbicara tentang kebencanaan, apalagi Australia waktu ini. Tapi tetap kalau ngomong referensi kan Prof, hari ini kalau ngomong kebencanaan kita akan mengkiblatkan diri kan kepada Jepang kan. Jepang itu kan salah satu kiblat referensi utama berbicara tentang kemitigasian kan. Nah, memang targetnya juga hari ini harapannya memang itu bukan hanya Bengkulu, termasuk Aceh pun, termasuk Maluku, termasuk Padang dan beberapa kabupaten juga menekankan memang pentingnya kurikulum kebencanaan gitu, nah dimasukkan ke dalam sekolah. Namun hari ini desain desain terkait tentang muatan yang menekankan kepada pentingnya kebencanaan itu di sekolah dasar itu memang kan Prof. Jadi itu berangkat dari situ kan. Tapi kata Prof kemarin kita akan menekankan kepada ayo kita coba ambil buat satu artikel dengan fokus kepada satu variabel toh itu ya kenapa tidak toh itu juga tidak menyalahi kan Prof. Ya alhamdulillah kita akan menekankan memang tulisan ini tarikannya ya fokus ke mitigasinya kan Prof. Ya. Hmm. Ini kan Prof di Ibaratnya beberapa tahapan. Jadi perlu nulis ini kan pendidikan gimana tadi Prof? edukasi untuk Hmm. apa ya menghadapi bencana tadi ya. Ya, Hmm. bahkan diberikannya ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya Hmm. sekolah dasar saja. Ya, kemudian yang menyampaikan juga guru-gurunya juga harus Oke, bisa memberikan edukasi, guru-gurunya memberikan edukasi ya. dan guru-guru pun juga tidak hanya apa ya SD saja dan kalau guru-guru SD pun juga ya sarjana minimal toh. Oke, betul Prof. Nah itu yang mengedukasi siapa? Guru dan masyarakat. Masyarakat itu siapa? Ya orang tua, orang dewasa. Betul. Dan kerjasamanya dengan masyarakat itu termasuk ya stakeholder termasuk di dalamnya, ya toh. Berarti kalau nanti konsepnya di ini kan kayak Karita tadi kan menekankan ke guru kan Prof. Jadi termasuk juga yang akan ditarik dari tulisan ini Pengembangan juga itu kan teknologi pembelajaran, nah itu kan yang menerapkan lebih pada guru. ya ke guru. Kalau pembelajaran atau edukasi ini yang memberikan edukasi itu peserta didik atau edukatornya? Edukatornya. Edukatornya siapa? Mm. Berarti balik ke fasilitnya ke pendamping berarti gitu ya Prof. Edukatornya itu siapa? Edukatornya Iya, kan ya ada pendidik guru. dan orang Pendidik ya betul. ya, masyarakat yang berpendidikan toh. Ah, karena memang kalau ngomong bencana kan pasti orang kiblatnya ya kalau nggak ya orangnya BNPB, ya orang BMKG gitu kan Prof. Padahal ya Mereka mereka orang dalam pendidikan yang berilmu kan yang di sana. iya, iya betul. Ilmu khusus tentang itu ya kan. Tentang Nah, itu pun juga kalau hanya itu saja kan terlalu terbatas. Sehingga diterapkan juga di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, di lembaga-lembaga pendidikan itu yang diberikan kewenangan untuk memberikan edukator itu siapa? Ya para pendidik toh. mm-mm. Ya, secara itunya ya Prof. Ya. Ya. Berbicara
Ya, jadi Berarti nggak masalah gitu ya, Prof ya? yang nggak masalah. Nggak Jadi masalah. kan fokusnya kalau seperti itu jangan malah siswa SD-nya, pendidiknya, karena memberikan edukasi. Bagaimana mereka mampu memberikan edukasi yang efektif, yang akurat untuk peserta didiknya. Nah, edukatornya itu siapa? Para guru. Para guru lulusan kalau untuk mengajar SD kan para guru lulusan PGMI S1 minimal. Ya kan? Oke, Prof. Nah, silakan ke Jogja dengan Mbak Rita. Nah, memang targetnya habis ini kan, Prof, salah satu kiblat yang akan dijadikan rujukan terkait kurikulum kebencanaan kan memang kiblatnya ke Jogja juga nanti kan, Prof, sama Ayo. beberapa senior-senior itu kan. Ya. Tapi insya Allah dikasih. Maka itu nanti kan pada faktanya nanti kan teman-teman mahasiswa ini semuanya kan harus menggali referensi dari data primer dan data sekunder. Nah, kemudian caranya yang efektif sudah jelas ada. Ya, tergantung kita actionnya, ya kan? Gitu. Maka fokusnya diperjelas, kemudian segera ngambil tindakan yang tegas. Ya. Berarti fix ya, nggih, Prof, resistensi bencana alam ya, Prof ya. Ya, kalau menurut saya itu. Nggih. Ya. Siap, Prof. Oke. Prof, matur suwun, Prof. Sami-sami. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Daluti. Bu Lanjut. Prof, ini ada masukan dari kawan-kawan ini Bu Prof. Maksudnya kan mereka minta direview dulu yang belum direview malam kemarin. Berarti kan kita masih ada berapa puluh mahasiswa lagi itu kan Bu Prof. Ya, supaya maksudnya fix semua Bu Prof. Kan menghadapi untuk kompre nih. Dan Iya betul. gitu Bu Prof. Jadi Judul aja, Prof. Iya. Judul aja, cukup judulnya aja sudah. Judulnya biar Iya, Ibu Prof. Mungkin kita bahas judulnya dulu, Prof. Bu Prof Saya ini ikut Pak Isdam. 1 jam bersama Kak Rita. 1 jam bersama Kak Rita tadi. orang ini Sebenarnya kita ini belum kepada Dirikan. Betul. Terlalu banyak latar belakang tadi itu. Ya, biar kami Kasihan matikan lah aja kita mic. ini. Biar kami matikan mic aja. Betul. Kasihan lah kita ini. Betul. Bu Prof, Mustafa Ali udah hadir Bu Prof. Oh ya, alhamdulillah Mustafa Ali ya. Terima kasih. Ini belum Pak Safiuddin. Safiuddin nanti itu bisa 2 jam nanti itu. Oke, Kakak ini mute kan ya. Kalian aja buka mic ya. Iya, mesin learning dulu. Mesin learning. Apalagi Pak Anggi itu 15 jam. Saya cepat ini Bu Prof. Yang kemarin itu Bu Prof. Siapa Mas Nuribat sudah ya kemarin ya? Lembo Ade. Mas Nuribat sudah, Mbak. Enggak. Yang belum aja, Prof. Judulnya saja. Kenapa yang tidak juga pada konsultasi ke Bapak Ibu dosen yang lain ya? Iya, memang nggak inisiatif yang lain itu, Prof. Sudah disampaikan kemarin di grup. Mentang-mentang Mas Rian sudah dan Kak Rita sudah. Diam aja kalau yang sudah itu, mending diem. LC Oktaria ada nggak nih? LC. LC Oktaria ada? LC ada Prof. Ada Prof, saya Prof. Terdengar tidak? Ada Prof. Terdengar Dek. Oh iya ya. Dek. Kurang dekat dengan mic. Nah ini masalahnya juga nulisnya panjang lebar nggak kurang jelas sih. Ya sekarang ini Mbak Elsie ya. Iya Prof. Ini sebetulnya kan kalau ditampilkan ini ada hostnya Mbak Rita ya. Oke, Prof. Kalau ditampilkan ke sini bisa nggak? Oh yang dari drive gitu Bu Prof. Yang judul-judulnya itu biar bisa langsung teman-teman juga biar begitu ya. Nah, penting gitu. Kalau tak baca ini kan yang tuh Mbak Elsie ini kan konsep pembelajaran environmental literacy dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS di SDMI Bandar Lampung. Nah, atau langsung LC aja yang tampilkan Dek. Jadi nanti kalau ada koreksi buat catatan sendiri begitu. Itu bisa ya? Ya, Prof. Yang ingin dikoreksi tampilkan sekarang. Iya. LC aja Dek tampilkan. Ya. Jadi bisa langsung kasih catatan nanti. Perbesar biar bisa terbaca.
Gedein lagi, Dek. Ya, sudah cukup. Nah, Judul aja ya. ya segitu. Nah, ini teman-teman bisa melihat semuanya ya. Konsep pembelajaran environmental literacy dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS di SD MI Bandar Lampung. Kemarin sudah saya berikan koreksi ya. Tempat itu jangan dituang. Kalau Dituangkan. Nah, untuk udah artikel dengarkan itu, udah dengarkan Belsi itu. Itu ya, harus ada yang keras ini, Prof. Udah dengarkan itu. dengar ya, Mbak Elsie dengar cukup Dengar, jelas Prof. Oh, dengar. ya. Mas Ibat itu anu ini. Iya, jangan ikutan merepet, Cak Ibad. Ya, biar nggak ngantuk semua. Biar gak ngantuk, Prof. Prof. Nah, Mbak Elsie, tolong judul apa itu Bandar Lampung dibuang. Nah, kemudian itu di SD atau MI ini saya ingin orientasinya lapangan penelitiannya ini untuk siswa SD atau untuk guru SD atau untuk mahasiswa PGMI. Konsep Untuk siswa pembelajarannya, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, saya khawatir para mahasiswa program doktor ini mengkaji wilayahnya mahasiswa PGMI S1. Nanti takutnya, wah ini disertasi kok nggak beda dengan tesis skripsi atau skripsi saya. Itu saya khawatir ke sana. Nah, ini karena kandidat expert ya, boleh katakan bukan kandidat lagi. Ini mau jadi excellent expert. Nah, kalau magister aja sudah bisa jadi expert, kalau kandidat doktor kan sudah jadi excellent expert ya, betul ya. Prof. Nah, Hapus aja itu situ, Bandar Lampung itu. karena itu wilayah kajiannya jangan hanya siswa SD gitu loh. Saya khawatir nanti, wah gini kok ini program dokter kok yang dikaji siswa-siswa SD. Aduh nanti gimana mau akreditasi ya? Ya ini kan kandidat dokter, nanti calon excellent expert ya. Kalau bisa, misalnya sekarang saya ingin tanya Mbak Elsie, karena di sini tidak ada permasalahan yang tulis jelas itu loh, 1 apa 2 apa seperti yang temannya lainnya kemarin. Ini permasalahan lingkungan merupakan isu global yang menjadi perhatian oleh ini kan hal yang umum, bukan yang disampaikan ini permasalahan yang urgen. Ini environmental literacy, ini apa yang dimaksudkan? Literasi. environmental literacy itu kesadaran peduli lingkungan, Prof. Ya, kebetulan. Kenapa itu hanya yang ada KLC ternyata? Hanya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan IPS di SD saja. Kalau environmental literacy itu kan ya masyarakat, artinya tidak hanya siswa SD. Yang mahasiswa PGMI saja belum bisa menerapkan, apalagi siswa SD. Nah, ini konsep pembelajaran. Kalau ini akan konsep itu jangan dituangkan sebagai judul. Karena yang namanya kajian itu pasti nanti ada apa ya, ada dasar konseptualnya yang digunakan untuk apa ya, mengupas kajian, menganalisis, mempertajam kajian. Jadi konsep jangan digunakan sebagai apa ya, kata dalam judul. Analisis itu juga, ya kan? Yang namanya kajian mesti menganalisis. Yang namanya kajian itu pasti ada dasar-dasar konseptual yang diterapkan, digunakan sebagai apa ya, penguat analisis, ya kan? Itu nggak penting kata-kata konsep. Kemudian ini pembelajaran environmental literacy. Kalau ini akan menggunakan strategi atau inovasi pembelajaran environmental literacy di kalangan apa para pendidik, bisa juga pendidik sekolah dasar, pendidik bisa Mbak. Ya, kalau dalam pembelajaran ilmu IPS dulu PGMI juga ya Mbak? Saya
PGSD, Prof. S1 PGSD, S2 pendidikan dasar. Ya, PGSD, PGMI sama. Kalau PGMI ada keilmuan religiusnya yang lebih kuat. Nah, gitu itu ya. Nah, sekarang sebetulnya apa yang menjadi keresahan Mbak Elsie, dan Mbak Elsie ini ingin menjadi expert di bidang apa? Di PGM. Ya. Kalau untuk keresahan yang saya ambil mengenai environmental literasi itu sendiri, karena di Lampung itu sendiri, Prof, untuk kegiatan atau peduli lingkungannya itu masih sangat kurang, dan masalah-masalah untuk sekolah ramah lingkungannya Lemahnya peduli lingkungan itu kelihatannya masalah global ya, apalagi di Indonesia ya. Artinya pendidikan environmental literacy itu memang masih belum menjadi perhatian para pendidik dan sebagainya ya toh. Ya. Mungkin para pendidik sendiri aja juga ada yang kurang begitu memperhatikan, apalagi peserta didik. Nah, kemudian kenapa ini hanya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS? Karena kan kalau environmental ini bisa ke berbagai aspek. Coba problem atau fenomena ini yang apa itu akan dikaji sebenarnya itu apa oleh Mbak Elsie? Karena kan saya harus meraba-raba, karena ini tulisannya panjang ya. Apa itu latar belakangnya itu panjang banget, paragrafnya sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu paragraf 19 halaman baris. Kemarin sudah saya sampaikan ya, satu paragraf itu jangan lebih dari 15 dari Topik sentence, nggih, Prof. ada topik sentence itu. Alhamdulillah murah senyum. Bukan murah senyum, murah ketawa. Mas Rian sekarang, Prof. Mas Rian, Kak Rita itu murah ketawanya sekarang, Prof. Double R sekarang itu. Nah, karena permasalahan yang disampaikan Mbak Elsie di latar belakang ini, hal-hal yang global, misalnya begini loh. Coba bisa di-scroll ke atas, Mbak. Nah, sampai teman-teman silakan menebak. Stop dulu. Permasalahan agak kepotong, turun sedikit. Nah, ini. Ya, permasalahan lingkungan merupakan isu global yang menjadi perhatian oleh berbagai sektor. Oh, ini karena kabut asap sama banjir sungai ilmu itu, Prof. Itu ada itu, Prof. Jelas ya. Kata kuncinya itu, Prof. Jadi apa yang melatar belakang itu enggak jelas itu loh. Bencana alam, Prof. Bencana alam seperti kabut, asap, kemudian banjir, sungai ilmu itu, Prof. Nah, ini sektor pendidikan guyon lembaga formal yang memiliki peran. Nah, ini kan sebetulnya apa sih masalahnya? Kan sulit ditebak ini. Apa ya masalahnya itu? Apa masalah yang urgent yang ingin dikaji oleh Mbak tentang new fenomena atau degradasi lingkungan, Prof. Bukan moral saja, Prof. Degradasi lingkungan. Ya. Menurunnya lingkungan, Prof. Nah, ayo Mbak. Ya, Prof, untuk di environmental literasi sendiri, kalau untuk di Lampung itu memang masih kurang sekali, karena di Lampung juga untuk sekolah ramah lingkungannya belum banyak, Prof. Lalu untuk kesadaran lingkungan dari misalkan stop dulu. Coba ini. Yang apa itu? Yang referensi yang digunakan tahun 2008, sekarang udah tahun 2024. Kenapa terlalu jauh? Padahal lingkungan tahun 2002 lingkungan, problem lingkungan tahun 2008 dengan tahun 2024 kan jauh banget, Mbak. Iya kan? Ya, Prof. Nah, ini nggak boleh begitu.
Anda latar belakang apa yang latar belakang yang satu apa, dua apa, tiga apa yang macam. Kemudian baru Anda membuat. Ini sulit untuk ditebak karena hal-hal yang umum dan yang kemudian ini rujukan. Uang ini Anda menginginkan latar belakang. Kalau latar belakang itu kaitannya dengan apa ya? Tadi global. Kepakarannya dari kepakaran ilmu lingkungan tadi mestinya yang menyampaikan. Misalnya ini hal-hal yang apa ya? Oh, enggak. Oh ya Allah. Sebentar. Nggih, Prof. Boten apa-apa, Prof. Bisa ditinggal, Prof. Nggih, boten apa-apa, Prof. Bisa ditinggal, Prof. Nggih, boten apa-apa, Prof. Ditinggal, Prof. Aduh, Prof. Udah Jadi nggak- record. sudah gak kuat aku. Aduh, Rita lah. Jadi gini ya, Prof ya. Terus ini, Prof ya. Itu Di record. Aduh, tuh, Prof. Ini, Assalamualaikum. Tak mari sampai rok jam, Cak. Yang jomblo malam minggu. Jangan marah, jangan marah. Gak marah. Gak bersalah sampean, berdosa iya. Ada interupsi Kakak nggak merasa bersalah. ada tamu dodok-dodok. Kakak salah. Kakak. Betul itu, Kak. Ayo, Kak. Namanya Enggak Kakak. salah, Kak. Ayo mau sampai Kakak lihat. mana? Lihat di belakangnya. Ya, Nggih, Prof. sebentar. Ini tadi karena ada interupsi tamu ya. Sudah. Ini Sabtu Minggu tamu ya banyak. Aduh. Ya ini sekarang. Ini Sumarni ya. Ini artikel Sumarni tahun 2008, Mbak. Ya ini sudah nggak relevan tuh sekarang 2024, Mbak. Ya, udah expired nggak, Prof ya? Terlalu jauh. Ambil yang kepakarannya dengan tadi, Mbak. Atau keywordnya tadi tentang apa sih, Mbak? Ini environmental literacy ya, yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian yang kaitannya Kirim ke saya artikelnya, Elsie. Nanti saya selesaikan itu sudah. kemudian ini apalagi ini juga baru 2000 Amiruddin. Ambil Mbak yang konsep expertnya, Mbak. Konsep expertnya dari variabel utama. Ya. Variabel keywordnya itu diambil dari konseptor para expert. Baru dukungan kajian penelitian itu pun jangan paling ya kalau untuk jurnal ya yang terdekat-dekat paling mungkin 5 tahun terakhir. Jangan sampai yang sudah sekian puluh tahun, jangan. Ya. Ya, Prof. Itu ya. Ya, Nah, Prof. ini permasalahannya aku belum ngerti banget ya, Mbak. Ini yang sebetulnya yang akan sangat diresahkan, Mbak. LC itu apa? Ini kan tidak terlihat ya. Coba ada yang teman bisa melihat permasalahan yang urgen ke apa ini? Tadi itu sudah permasalahannya, Prof. Jadi bencana yang ada di lingkungan itu mengalami degradasi, Prof. Sehingga perlu adanya apa itu Elsie, kata Elsie? Kesadaran. Nggih, kesadaran, Prof. Jadi ini lebih kepada ini, Prof. Semacam pendekatan partisipatori, Prof. Jadi lebih ke partisipatori daripada masyarakat setempat. Saya rasa begitu ini. Ini lebih ke lingkungan. Ini kok dalam apa hubungannya karo IPS, ilmu pengetahuan sosial? Tentang kesadaran lingkungan ya, Prof. Kebiasaan. Nah, kali ini kan kaitan dengan budaya ya. Ya, budaya mungkin budaya masyarakat mana, tapi bukan ilmu pengetahuan sosialnya. Karena pelakunya ini kan orang. Pelakunya orang, toh, Mbak. Iya, Prof. Ya, pelakunya orang. Jadi bukan hanya orang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial saja, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan budaya masyarakatnya, gitu. Budaya itu dari apa yang mereka biasa lakukan. Nah, budayanya dari masyarakat, dari educated people dengan masyarakat yang uneducated people tentu saja berbeda. Ya kan? Gitu. Terus yang coba deh Mbak Elsie,
yang sebetulnya ingin perkuat permasalahannya itu apa? Karena ini belum bisa. Kalau cuman apa ya, lemahnya kesadaran masyarakat tentang itu di mana-mana, itu umum lah, umum. Nah, sekarang yang akan Mbak Elsie fokuskan itu, Mbak Elsie itu ingin di kepakaran apa sih, di bidang apa? Disertasinya Mbak Elsie apa? Tentang mengenai IPS juga, Prof. IPS. Iya, Prof. Sekarang yang berkait dengan IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. Iya, Nah, Prof. itu apa yang fenomena yang terjadi ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial itu hanya di SD, padahal enggak juga kan? Iya, Prof. Ya. Baik. Terus kok ini hanya dalam ilmu pengetahuan sosial. Padahal ini pembelajaran environmental itu dalam ilmu pengetahuan sosial di situ. Kalau untuk apa ya, judul jurnal ya jauh dari shocking. Untuk disertasi yo kurang. Masih kurang, Prof. Ini karena alasan-alasan urgensinya ini tidak Mbak Elsie eksplisitkan, sehingga saya meraba-rabanya juga sulit ini. Teman-teman juga bisa nggak ini? Ayo. Ini kan saya hanya 2 mata. Ini kan ada 40 mata ya. Ada 42 mata. Ayo. Dari mata-mata yang lain mencermati ini. Terutama Mbak Elsie, tolong deh perkuat latar belakang masalahnya, Mbak. Sehingga kami bisa membantu. Kalau seperti Mbak Rita tadi, oh sudah jelas permasalahannya. Jadi lebih jelas permasalahannya Kak Rita itu jelas. Iya. Permasalahannya Kak Rita emang jelas, 1 jam. 1 jam bersama. Iya, kalau ini masalahnya saya masih meraba-raba, jadi belum bisa. Ini kalau di awal itu masih belum memunculkan problem, Prof, sebetulnya, Prof. Kalau dilihat dari ini, Prof. Lebih kepada apa kesadaran, Prof. Jadi kesadaran tadi itu terhadap apa namanya? Mbak Elsie, fakta sosial yang terjadi di mana seperti apa, misalnya, coba contoh Mbak, yang real saja. Karena kan kalau kajian itu mesti harus ada datanya yang konkret ya. Selfie. Kalau yang di Lampung sendiri itu Lampung luas ya. Iya, Prof. Itu masih penduduk di daerah sini masih suka membuang sampah sembarangan ke pantai dan sungai, Prof. Dan itu sudah dibersihkan secara bersama-sama, namun masih tetap tidak ada perubahan, Prof. Seperti itu ya, itu saja fokusnya. Itu fokusnya. Bagaimana ada kalau di beberapa daerah sudah penanganan, kalau tadi pembuangan sampah ya, berkaitan dengan ya ini apa ya, lingkungan ya, untuk apa itu ya. Kalau di daerah yang lain gimana? Sama nggak? Sama, Prof. Kalau di Lampung sendiri masih belum baik seperti itu, Prof. Saya ingin lebih tahu Mbak Elsie ini sebetulnya fokusnya ini nanti ingin jadi kepakarannya di hal apa? IPS, Prof. IPS. Iya, Prof. Ya, kalau dosen, kalau dokter kan tidak khusus IPS begitu. Kalau contoh Mbak Rita tadi, oh kan ingin buat inovasi pengembangan teknologi pembelajaran. Oh, tentang teknologi pembelajaran. Kalau misalnya kalau Mbak Elsie tentang apa gitu ya. Jadi lebih ini Mbak, lebih global. Karena ini nanti kepakarannya di bidang apa? Maksudnya kepakaran di bidang ilmu sosial. Peningkat Elsie, itu untuk ranting ilmu di PGMI
sesuai drafting dari Formuarek 1 itu ada 69 kita, Dek. Nanti dicek aja ke situ. Nah, itu. Tahu nanti Elsie mau kemana gitu. Jadi kecenderungan Mbak Elsie di mana gitu, sehingga kita tidak salah arah gitu. Karena itu nanti yang menyelesaikan artikel, menyelesaikan disertasi itu kan Mbak Elsie. Jadi sebetulnya penguasaan Mbak Elsie di mana? Kecenderungan yang disenangin itu kan tentunya kan yang lebih dikuasai itu yang paling tahu kan yang bersangkutan, gitu. Kalau saya mengarahkan oh arahnya sini, oh bisa. Tapi kalau ini saya masih kesulitan untuk mengarahkan karena masih global permasalahan yang umum gitu, masih permasalahan yang umum. Nah, misalnya tidak harus dikaitkan dalam IPS gitu saja kan juga bisa, Mbak. Ya toh, hal yang kaitannya dengan keresahan Mbak Elsie tentang ini kaitan dengan literasi ya, literasi environmental literacy. Ini kan masyarakat terus nanti dilihat di masyarakatnya di mana, ya gitu. Kalau kaitan dengan masyarakat itu masyarakat yang kalau kita ingin mengambil lesson learn atau best practice ya masyarakat yang terdidik, yang memberikan contoh-contoh terbaik gitu, dan itu nanti akan menjadi role model gitu. Saya kira itu akan lebih bagus daripada kalau ini masyarakatnya itu jorok-jorok. Indonesia kalau misalnya waktu ingat saya haji itu orang-orang Malaysia Indonesia itu jorok. Tapi memang saya lihat juga iya di sana buang ini atau yang buang softtek, buang itu sampai saya itu tidak ngambil karung plastik saya daripada antrian ke toilet sabuk berapa sekali. Ya Allah, nggak mau saya sebagai orang Indonesia mendapatkan predikat itu. Padahal itu yang buang kan orang lain bukan saya. Jadi memang artinya bukan hanya orang Lampung, Mbak. Dan budaya banyak yang. Nah sekarang Mbak ini akan misalnya kurikulum PGMI ya, bagaimana dengan perkembangan ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, bagaimana kurikulum yang diterapkan di sini nanti jadi pakar kurikulum, kemudian gitu loh Mbak. Ya, Prof. Jadi mungkin direnungkan lagi ya Mbak Elsie ya. Ya, Prof. Saya jadi mungkin gini ya Prof ya. Yang sebetulnya diminati oleh Mbak Elsie. Mungkin tapi kaitannya ini hanya ada satu message pembelajaran environmental literacy itu. Itu satu variabel yang akan inikan Mbak Elsie. Bagaimana kalau ini misalnya akan menyampaikan strategi boleh atau terserah mau inovasi pembelajaran tentang environmental literacy boleh atau apa gitu Mbak yang wow gitu. Kemudian ini ada kaitannya dengan pembelajaran environmental literacy. Itu. Padahal IPS itu juga disampaikan di SD, di SMP, di SMA ya. Gitu. Yang kalau ini kayak untuk artikel jurnal, saya yakin ini untuk nanti disertasinya juga ada kaitannya dengan variabel pembelajaran ya, ada kaitan dengan pembelajaran. Mungkin nanti pembelajaran yang ada literasi apa bisa juga gitu ya, beberapa komponen ada kaitan dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu kan banyak banget itu ya kalau di breakdown menjadi pembelajaran apa saja ya toh. Nah sekarang Mbak Elsie itu kecenderungannya di pembelajaran tentang apa? Coba itu yang paling menarik, paling penting untuk dikaji menurut Mbak Elsie. Nah nanti saya bisa bisa membantu untuk lebih menfokuskannya gitu ya. Iya, Prof. Ya, terima kasih Mbak Elsie. Terima kasih, Prof. Ya. Maaf ya, Prof. Ya, insya Allah nanti direnungkan malam minggu ya, taruhlah setengah jam bisa. Nanti bisa kalau sudah ketemu nanti diusulkan lagi boleh. Ya, baik, Nah, Prof. sekarang yang lain biar
biar waktunya bisa efektif ya, nggak apa-apa ya Mbak. Jadi sambil Mbak Esin merenung, saya bantu yang lain dulu. Nanti Betul, Mbak Prof. Esin, Betul, Prof. Monggo, nah, Pak Duluti. siapa? Dari tadi sudah kedap-kedip itu, Prof. Dalu. Mbak Dalu, monggo. Mbak Badal itu kan sudah kemarin, Bro. Iya, maksudnya itu revisiannya itu diperlihatkan lagi. Fokus Yang ke belum judul ada aja dulu. Judul aja. Eh, Lihat ke judul. judul aja. Fokus ke ini judulnya. Mas Soleh tadi ya, Mas Soleh ya. Boleh, Prof. Oke. Silakan Mas Soleh Ya, tadi. Prof. Soleh, Ya, Soleh. Prof. Ya. Nah, saya nggak bisa bantu share screen ya, soalnya nggak ada di Google Drive ini, Bang Soleh. Soalnya apa? Share Ayo sendiri. Soleh, jangan lama-lama Soleh. Oh, sudah Iya. selesai, Pak Soleh, sudah. Ya, yang ada cuman Bang Fikri, Kak Rita, sama yang lain. Ya, saya tidak apa-apa, Pak Agus, kalau diberi kesempatan. Disampaikan Mbak Rita boleh. Ya. Ini beda kelas Bu Prof sama Iya. Jadi ketua kelasnya sama Mbak Daluti. iya. Mbak Daluti bisa. Tolong Mbak Saya Daluti. saya boleh, Prof. Beda iya, kelas. Enggak, Pak Soleh, jangan sebutin, Pak Soleh. Ya, sebentar, Prof. Ini lagi ini. Saya share yang ada di Google Drive aja ya, Prof ya. Ya, baik. Dibesarkan dikit biar terbaca. Oke, siap, Prof. Gimana cara membesarkan? Itu yang Ganti ya, Pak Soleh jadi Pak Muhammad Fikri ya sekarang ya, ini. ya, digeser ke kanan. Yang ya, stop. Oke, Dek. Ini Nah. jadinya siapa ini? Ini udah berubah ya dari yang kemarin ya. Membangun. Ini ganti orang, Prof. Oh, Belum, ganti Prof. orang. Ini Ini Mas Fikri membangun madrasah ibtidaiyah yang ramah, Prof. Ramah, iya, Prof. yang ramah agak kecil. Yang ramah karena gede dikit. Yang ramah di diversitas. Kajian implementasi pendidikan inklusif dengan pendekatan budaya Gus Jigeng. Coba permasalahan yang di scroll ke atas, saya tak lihat dulu apa yang melatar belakangi judul itu, coba lihat. Pendidikan inklusif, stop. Oke, pendidikan inklusif telah menjadi isu global yang semakin mendapat perhatian. Prinsip dasar inklusivitas, oke. Terus di Indonesia khususnya di lingkungan madrasah, implementasi pendidikan inklusif masih menjadi tantangan, oke. Terus budaya Gus Jigeng, naik sedikit. Ya, oke. Yang menunjang tinggi nilai-nilai toleransi beragama dari kasih sayang dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun madrasah inklusif dengan Oke, berarti nanti budaya Gus Jigeng itu menjadi basis ya, dasar pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi. Oke. Nah, kok judulnya kok landai banget ngono? Membangun madrasah ibtidaiyah yang ramah disertasi. Nah, kajian implementasi pendidikan inklusif dengan pendekatan budaya Gus Jigeng. Nah, dengan pendekatan itu diganti dengan berbasis. Ya. Itu budaya Gus Jigeng ya. Nah, berbasis. Atau berbasis pendidikan Gus Jigeng atau budaya Gus Jigeng. Tadi ada nilai-nilai toleransi dan sebagainya kan? Coba scroll ke bawah itu, Mas Agus Rian. Yang ya, itu kan yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan sebagainya kan? Prof. Ya. Budayanya lokal yang tidak oleh Sunan Kudus, Prof. Nilai berapa? Habis ya, belum beli yang ini. Nah, artinya kan Gus Jigeng ini pendidikan ya. Pendidikan yang mulai memiliki nilai-nilai toleransi. Ke bawah Pak Agus, bagian halaman keempat, ya, laki-laki terus ya. Terus di bawahnya lagi nanti. Bawahnya lagi Rian, Masya Allah. Nah ini udah.
Lah itu masuk Yang kali. 7. Ya. Itu novel yang menarik. Kok di tengah-tengah ini? Ini kan rujukan ya. Prof, berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, saya sertakan sebetulnya konsepnya budaya Gejigang tadi mana penjelasannya? Konsepnya seperti apa? Jadi kan disertasi saya nanti kan membahas mengenai sains, kemudian Islam dan juga budaya lokal. Jadi di situ nanti saya ingin menerapkan metode-metode pembelajaran sains mengaitkan dengan budaya lokal khususnya di daerah Kudus. Nah, daerah Kudus itu kan sekarang ini kalau berdasarkan beberapa yang literasi yang saya baca itu kan mulai ditinggalkan gitu, budaya lokalnya masih. Kembali ke judul aja, kembali ke judul. Nah, kembali ke judul. Nah, kembali ke judul. Coba ke judul paling atas. Nah, ini Mas Fikri membangun madrasah ibtidaiyah yang ramah diversitas. Konsep ramah diversitasnya itu apa? Konsep ramah indikatornya apa? Indikatornya apa sih ya? Indikatornya? Menggambarkan dari latar belakang siswa yang berbeda-beda gitu. Ada yang dari kota, kemudian ada juga yang dari desa, kemudian dari dari berbagai latar belakang itu. Kemudian dengan budaya Gejigang itu kiranya nanti bisa melebur untuk mengenal budaya lokalnya, kira-kira seperti itu rencana apa yang ingin saya kaji. Apakah suara saya terdengar nggak di teman-teman? Dengar. Dengar. Bu Prof, hilang kah? Dengar Mas Rian. Mas Ya. Rian dengar. Bu Prof hilang kayaknya. Bu Prof hilang. Enggak. Bu Prof enggak pernah hilang. Pindah Enggak. ya. Mas Rian agak ke bawah lagi. Gimana ini? Mas Rian Nah, udah semester 3 kok masih tetap aja. kacau. Enggak ada perbedaan. Emsyong kali saudara. Iya. Saudara nggak boleh begitu. Mas Sofi, itu kan kami diarahkan di kampus. Jadi setiap dosen di dalam prodi itu nggak boleh punya. Iya, nggak boleh rumput sama. Nggak boleh. Kalau Jadi enggak, profesornya cuma satu nanti. ya, setiap prodi ada Oh satu. begitu. Sudah mulai dari sekarang ya? Ya, Udah siap. Walah. Langsung gimana? Hah? Langsung Sofi gimana? nggak stres itu. Nggak ada di rumpun itu gimana? Harus geser Keluar pesanannya. dari prodi itu. Mas Sofi keluar aja, jangan di BKMI. Cocok. Pengembangan kurikulum masuk rumpun nggak sih? Apa Mas? Enggak, pengembangan kurikulum masuk rumpun nggak sih? Masuk rumpun. Masuk ada. Kurikulum ada. Ada rumpunnya Ya, 2 itu, alhamdulillah. kurikulum pengembangannya 2 tuh. Kurikulum ada. Teknologi juga ada. Teknologi ada. Sosiologi nggak ada Nanti beneran ya? iya, Ustadz Eko boleh dibaca dulu nanti Tat, itu tadi Tat. Ada lumayan banyak rumpun Tat. Muntan Ustadz mau rumpun Ya, apa kalau nanti? udah ada, udah nggak usah dibaca, udah. Top search Udah ada dulu, cukup. Bang Rian, biar bisa. Ya, top share. Kalau udah ada. Share aja mulai dari awal itu Mas Rian. Judulnya sudah oke itu Mbak Elsie, ya Mbak Fikri. Oke sudah judulnya. Siap. Udah kebagian Biar, nih. biar gak mimpi buruk Pak Soleh. Okay. Ya, kalau saya baca ini analisis implementasi outcome based education atau OB ya, Sebentar ya Nisrina ya. Masih dalam lanjut. pengembangan kurikulum PGMI.
studi kasus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya. Ya, ini Bu Prof. Ya. Ya, sudah berubah Jadi, ya. itu judul proposalnya Bu Prof yang kayaknya yang ke download. Jadi Ya, nanti revolusi ini kurikulum. Ya. Kenapa ini yang saya print out kemarin analisis implementasi. Kalau sekarang tuh revolusi kurikulum pendidikan dasar madrasah. ya. Jadi kemarin itu Bu Prof saya upload itu masih proposal disertasinya. Nah, ini sekarang yang artikelnya Bu Prof. Oh ya, revolusi kurikulum. Kenapa harus ada madrasahnya Pak Soleh? Ini kenapa Anda revolusi kurikulum? Kok mengintegrasikan pendidikan? Kok ada madrasahnya Pak Soleh? Ini kok ada mengintegrasikan apa ya? Ya, mengintegrasikan berbasis outcome based education dengan ilmu sains dan Islam, Prof. Ya. Kalau tidak perlu ada pendidikan madrasah itu nggak usah Mas, misalnya ini pendidikan dasar ya sudah cukup, madrasahnya nggak usah, madrasahnya dihilangkan, pendidikan dasar. Ini maksudnya PGMI ini Prof. Jadi nanti saya meneliti di jurusan PGMI Bu Prof. Itu ya kurikulum ya kurikulum pendidikan dasar. Pendidikan dasar berbasis OB itu aja Mas, dengan ilmu. Nah, revolusi kurikulum. Pendidikan dasar berbasis OB. Mengintegrasikan lagi pendidikan itu dihilangkan lagi. Ini kan jadi double. Rasa titik duanya dihapus, titik duanya nggak usah. Dari pendidikan, mengintegrasikan pendidikannya itu dibuang. Ini kan sudah ada kurikulum pendidikan dasar. Biar nggak redundant ini. Ada pendidikan lagi. Revolusi kurikulum pendidikan dasar berbasis OB ini ya, outcome based education. Ini dengan ilmu Islam dan sains. Ini ada dengan. Jadi ini penelitiannya nanti lapangan Bu Prof. Jadi penelitian best practice di UIN Sunan Kalijaga dengan UIN Malang. Ya. Jadi OB di integrasi Islam Sains itu mau digali lebih dalam gimana gitu kan, di UIN Malang sama di UIN Jogja jadi pelopor integrasi keilmuan Islam. Ini menggunakan dengan, ini menggunakan dan itu. Nah, berbasis pendidikan dasar. Kalau misalnya begini Mas, revolusi kurikulum pendidikan dasar ilmu Islam dan sains berbasis OB, gimana gitu? Revolusi kurikulum pendidikan dasar ilmu Islam dan sains berbasis outcome. Ya, saya kira itu toh. Jadi nggak terlalu ya. OB-nya ini kan outcome based learning, itu nggak apa-apa tadi, OB-nya itu di ini aja ya, dipindahkan ke bawah. OB ini kan singkatan dari outcome based education, ya toh? Iya Bu. Nah, jadi cukup revolusi kurikulum pendidikan dasar pendidikan dasar ilmu Islam dan sains berbasis outcome based education. Saya kira itu ya yang dimaksud. Ya, itu lebih efektif dan lebih shocking tanpa mengurangi esensi yang akan dikaji toh. Ini kenapa ada buka tutup kurung? Jadi ini enggak Bu Prof. Ini nanti dihapuskan yang di atasnya. Yang ini Bu Prof. Jadi nanti kata kuncinya itu jadi berubah Bu Prof. Kalau
ada integrasinya, nanti kan pembahasannya ada integrasi Islam dan sains. Nah, kalau ini nanti kata kuncinya gimana, Bu Prof? Pembahasannya. Yang akan dikaji apa? Integrasi kurikulum, integrasi. Yang pertama nanti kan integrasi ilmu Islam dan sains, kemudian basisnya OB gitu, Bu Prof. Selama ini kan prosesnya masih pengintegrasian ilmu Islam dan sains di UIN Malang dan UIN Jogja, dan baru-baru ini ya, atau udah agak lama juga OB masuk gitu. Jadi bagaimana mengintegrasikan ilmu Islam sains itu dengan OB gitu, Bu Prof. Nah, best practice, jadi bagaimana penerapannya di UIN Malang sama UIN Jogja. ini kenapa revolusi? Haruskah revolusi itu di situ? Nah, kalau yang akan dikasih tadi tentang kaitannya dengan integrasinya kurikulum keislaman dan sains tadi. Iya. Integrasi keilmuan Islam dan sains berbasis OB. Nah, ya begitu aja. Integrasi ke Islam dan sains. Tadi kan katanya ada integrasi keilmuan Islam dan sains pada pendidikan dasar, Mas. Ya. Ya, ini di mana ya berbasis OB-nya nanti di belakang. Integrasi keilmuan sains berbasis OB. Jadi awalnya kan Bu Prof ini pengembangan kurikulum. Jadi biar shocking jadi revolusi kurikulum gitu. Nah, fokusnya apa sampai bingung saking kebanyakan fokus. Yang penting itu revolusinya itu, Prof. Yang penting revolusinya, revolusi jihad itu betul itu. Revolusi jihad fisabilillah. Jangan revolusi mental kayak Jokowi. Yang lain nggak terlalu penting, Prof. Nah, ya ini kalau yang penting itu ya silakan itu ditulis tadi revolusi kurikulum. Nah, ini karena revolusi kalau tadi pada pendidikan dasar mana itu tadi kan itu sudah diintegrasikan keilmuan Islam dan sains di Iya, UIN tapi Indonesia. dengan OB-nya kan belum diteliti, Bu Prof. Jadi penerapannya gimana kira-kira gitu. Jadi nanti keilmuan yang dapat di UIN Jogja sama UIN Malang ini mau dibawa ke Al-Hikmah gitu, Bu Prof. Ke kampus saya. Jadi dampaknya nanti sebagai blueprint kurikulum di Al-Hikmah. Atau itu best practice revolusi kurikulum perguruan tinggi. UIN langsung di perguruan tinggi Islam gitu aja berbasis OB udah gitu aja. Apa piye? Kalau yang diharapkan tadi kan saya lihat akan best practice-nya ya yang akan sebagai role model yang akan dibawa ke tempat lembaga peneliti. Ya, benar, Bu. Ya, benar, Bu Prof. Best practice revolusi kurikulum. PGMI apa pendidikan dasar gitu, Bu Prof? Ya, kalau kurikulum, kalau PGM itu jelas, oh ini berarti ada integrasi. Kalau di PGMI itu kan memang pendidikan umum, pendidikan keislaman dan pendidikan umum mesti ada. Nah, kalau yang jelas ini boleh juga best practice revolusi kurikulum PGMI berbasis OB sudah gitu bisa.
Karena PGMI itu kan menerapkannya kan kurikulumnya itu integrasi antara keislaman dan sains toh. Ya, Ya, gini Bu Prof. ya baik. Ini kan PGMI pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Itu adanya kan di UIN. Ya, Nah, terus nanti batasannya UIN mana itu nanti di sana, di dalam aja. Gitu. Nah, nanti ya, ya. OB-nya nanti jangan harus kepanjangannya tadi ya. baik Bu Prof. Ya. Nah, itu kalau untuk itu berarti nanti ada yang di kajian disertasinya nanti ada kaitannya dengan revolusi kurikulum PGMI ya. Ya, Bu Prof. Dan OB ya. Ya, baik. Nah, jadi apa itu kurikulum yang berbasis OB itu tolong itu ada beberapa aspek yang ditekankan, perhatikan. Kemudian ini ada kaitannya best practice-nya nanti kan yang diambil dari 2 perguruan tinggi tadi yang sudah menerapkannya, ya toh. Nah, kemudian tadi ada beberapa mungkin ada beberapa perbedaan. Yang ini strength-nya apa, yang diambil, yang ini strength-nya apa, gitu ya, seperti itu. Silakan. Nah, ini udah bisa best practice revolusi kurikulum PGMI berbasis OB. Nah, bagus. Saya tanya, shocking ini atau shocking yang tadi? Oh, jelas inilah Prof. Ya. Tadi nggak jelas, nah, revolusi mental lah. Ini shocking, Prof. Kalau udah ada revolusinya ini keren ini. Iya. Nah, dan juga yang diambil yang positif ini best practice-nya, ya toh? Ya, itu bagus. Jadi tidak ada negative thinking. Yang selama ini revolusi mentalnya kan menjadi negative thinking ya. Nah ini kan best practice berarti ini positive thinking ini ya. Ya, jadi shocking. Oke, bagus. Nanti OB-nya tetap ditulis angka baca gitu. Nah, ini sudah artinya apa yang akan dituju oleh Mas Soleh ini. Ini ya Mas Soleh ya. Setuju tuh Mas Soleh? Ya, betul. Ya, Bu Prof. Ya, terus nanti tolong ya. Selanjutnya Pak Mustafa Ali. Jangan, udah selesai. Ya, Mas Soleh tentang kurikulum PGMI tadi di perguruan tinggi tadi, PGMI di prodi S1 ya. Nah, misalnya nah itu kalau prodi S1 itu kan se-Indonesia banyak Mas. Kalau S2-nya sedikit. Nah, yang S1 aja. Ya, PGMI meskipun PGMI di UIN kan ada 1 2 3 yang hanya baru di UIN Sunan Kalijaga. Tapi kalau S1 banyak di perguruan tinggi. Nah, ini nanti kan menjadi role modelnya, role modelnya revolusi kurikulum PGMI yang di 2 universitas tadi, UIN ini tadi bisa menjadi menjadi role model yang disampaikan pada dunia pembaca oleh melalui Mas Soleh. Ya, Bu Prof. Ya, baik. Kemudian nanti prinsip-prinsip kurikulum berbasis OB itu dijelaskan, tekankan sana. Ada ya. Ya, sudah. Terus Baik, selanjutnya yang belum siapa? Udah Bu Prof, udah jam 9 kita. Oh iya ya. Ya, baik. Ya. Makasih Bu Prof. Ya, ini diambil gambar dulu ya Mbak Rita. Ya, Bu yang Prof. hadir siapa ini? Yang ada yang nggak hadir 2 karena sakit, yang 1 karena Mustafa Ali sudah hadir, Prof. Sudah hadir Bu Prof. 1 orang aja yang Rahma aja yang hamil muda. Ya. Pak Mustafa Ali sudah hadir, Bu Prof. Oke. Oh, ya. 1 2 3. Oke, bentar ya sekali lagi. Sekali lagi 1 2 3. Sudah Bu Prof? Ya, baik. Kok masih pada belum senyum ya Mbak? Tadi saya lihat Mbak Elis belum senyum, Mas Soleh belum senyum. Shock orang ini Bu Prof. Kelas B, kelas A-nya shock Bu Prof. Kalau kami meskipun ini malam minggu kita di ini ya. Ya.